gambar diri seorang pelayan Tuhan. Ya, karena bagaimanapun seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus memiliki standar kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Memperhatikan bahwa apa itu gambar diri. Ya, kita akan lihat. Ya. Gambar diri adalah pendapat kita tentang diri kita. Jadi penilaian terhadap diri sendiri. Gambar diri merupakan salah satu dasar yang paling harus dipelajari dengan baik bagi setiap orang percaya. Karena perjalanan kekristenan kita itu diwarnai dengan bagaimana gambar diri kita. Nah, apalagi ini adalah seorang pelayan. Lebih khususnya seorang pendoa. Saudara harus betul-betul memiliki gambar diri yang benar. Nah, gambar diri seorang pelayan Tuhan tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi standar gambar diri yang benar adalah firman. Untuk seorang pelayan ini betul-betul harus dimengerti dengan baik. Jadi kita menilai diri kita nih, jangan sampai kita merasa percaya dirinya itu kokoh hanya karena melihat apa yang kita miliki. Tapi gambar diri, kepercayaan diri kita itu harus didasari dari firman Tuhan. Nah, mari kita simak ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya. Next bisa dilihatkan dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ayatnya berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi ayat ini adalah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ya. Tentunya ketika Rasul Paulus sedang membina, sedang memberikan arahan kepada para pelayan di kota Korintus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pegangan. Jadi kalau Bapak Ibu dengan saya ingin memiliki satu pengertian gambar diri saya ini benar apa enggak? Ya, di mana kita pegangannya yaitu di dalam firman Tuhan. Nah, kata firman Tuhan, seorang pelayan Tuhan itu harus memiliki hidup yang bisa dipercaya. Jadi saya memberikan penekanan ini kepada Bapak Ibu karena ini penting sekali. Jadi standar kita Bapak Ibu seorang pelayan Tuhan itu kita ini wajib harus bisa dipercaya baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Ya, saya percaya sekali hal ini sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa dipercaya, wah bagaimana jemaat bisa diberkati dengan pelayanan kita ya. Nah Bapak Ibu, mari kita akan lihat. Jadi seseorang itu next, kalau saya dengan saudara sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara wajib harus dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Nah jadi standarnya gambar diri seorang pelayan Tuhan itu adalah dapat dipercaya ya Bapak Ibu, bukan dilihat dari pelayanan ya, tidak dinilai dari talenta atau penampilan ya. Saya akan jelaskan dulu di poin yang pertama ini karena ini penting sekali Bapak Ibu. Setiap gereja pasti memiliki standar ya, standar gereja masing-masing. Tetapi hal yang paling basic mendasar, saya percaya sekali sebuah gereja akan merekrut seorang pelayan Tuhan itu bukan hanya dari penampilan atau talenta. Ya, apalagi khususnya pelayan mimbar. Ya, kalau Bapak Ibu seorang pendoa juga bagi saya itu sangat penting sekali hal ini. Ya, biasanya karena apa? Kalau hanya kita berpatokan kepada talenta, kepada penampilan, maka kedepannya itu akan bermasalah. Karena seorang pelayan itu harus memiliki karakter
yang nah jadi kalau seperti kita lihat, oh ada orang yang pinter nyanyi ya, pinter main musik, oh dia seorang yang kelihatannya bagus nih kalau dalam pendoa. Wah, dia suka sekali berdoa. Nah, kita harus lihat kurun waktu proses apakah mereka betul-betul memiliki karakter yang baik dan bisakah hidup mereka dipercaya baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi ini penting sekali, standar seorang pelayan Tuhan, Bapak Ibu bicara tentang gambar diri, kita harus menilai diri kita itu bukan karena, wah saya nih hebat nih, karena saya bisa ini, bisa itu. Bukan. Kalau standarnya gambar diri seorang pelayan Tuhan itu, kalau dia bisa dipercaya, meskipun dia tidak dilihat manusia, apakah kehidupannya masih bisa dipercaya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Ya, jadi sebab itu Bapak Ibu, nah untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan, karena ini standar kan, ini hal yang paling penting untuk kita menilai gambar diri kita. Jadi saya bisa dipercaya apa enggak? Nah, Bapak Ibu, untuk hal tersebut maka kita membutuhkan atau kita harus memiliki sikap-sikap yang benar. Oke, next bisa dilihatkan. Jadi untuk kita dapat dipercaya, maka kita harus memiliki sikap yang benar baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, seperti apakah sikapnya? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama kita lihat dulu di dalam kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu, ini sikap yang benar yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Yaitu dalam Kolose pasal yang pertama ayat 23. Di Kolose pasal pertama ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu sikap yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan. Khususnya Bapak Ibu seorang pendoa. Wah, ini karena pendoa ini buat saya, saudara, pendoa itu di garis depan. Ya, karena sebuah pelayanan, sebuah gereja itu akan memiliki satu kehidupan yang sehat secara rohani kalau ada doa yang dinaikkan. Ya, biasanya Bapak Ibu Gembala saya juga sangat betul-betul selektif sekali dalam memilih para pelayan yang khususnya mereka akan ada di wadah pendoa. Karena kalau saya ya selalu berpikir doa itu jantung, saudara ya, kayak detak jantungnya gereja. Kalau gereja itu enggak ada doa, kalau anak Tuhan enggak suka berdoa, ya berarti kerohaniannya mati. Ya, karena detak jantungnya berhenti ya. Orang suka bilang, oh itu doa napas hidup kehidupan. Benar, napas hidup orang percaya, doa. Pendoa adalah pribadi yang dinilai seseorang yang betul-betul memiliki satu kepercayaan yang besar. Ya, jadi ini tidak main-main kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui pimpinan saudara untuk bergabung di dalam wadah wadah para pendoa. Wow, ini Bapak Ibu harus betul-betul berterima kasih kepada Tuhan. Ya, berterima kasih kepada pemimpin saudara karena ini sesuatu yang besar. Nanti saudara ketika saudara terus memasuki dunia doa, wow, itu banyak hal sekali yang luar biasa. Ya, saya mengawali pelayanan saya dari doa. Ya, jadi dulu saya seorang pendoa. Ya, terus karena saya terus melekat kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Buat saya kepercayaan-kepercayaan yang lain itu anugerah. Tapi yang terutama dalam hidup saya adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Nah, Bapak Ibu, jadi pengertian ini memberikan satu hal buat saya dengan saudara ya, dari Kolose 1 ayat 23. Sikap apa? Yang pertama ini Bapak Ibu, sikap apa yang harus kita miliki? Yaitu iman yang teguh. Seorang pendoa harus memiliki iman yang teguh sehingga tidak mudah digoyahkan dan disesatkan. Jadi seorang pendoa itu Bapak Ibu ya,
Itu kalau saudara semakin lama, saudara semakin bergaul di dalam doa, maka dunia roh saudara itu akan semakin peka. Nah, tapi saya mau ingatkan sama Bapak Ibu, di dalam alam roh itu ada dua yang memantau kita. Yang pertama tentunya Tuhan, yang merindukan kita mengerti hati Tuhan, ya. Tetapi di alam roh Bapak Ibu juga ada iblis. Nah, masalahnya setannya itu kadang-kadang menyamar, ya, sebagai malaikat terang. Itu yang kadang-kadang seorang pendoa kenapa harus belajar? Kenapa harus dididik terlebih dahulu? Kenapa harus dibina? Karena di dalam alam roh itu bukan hanya ada Tuhan, tapi juga ada iblis, Bapak Ibu, ada setan. Dan kadang-kadang setannya nyamar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki kepekaan dalam hal ini berbahaya sekali. Sebab itu, sikap yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan di dalam kehidupannya, apa? Iman. Bapak Ibu, saudara harus memiliki iman yang kuat. Nah, iman di sini apa? Jangan Bapak Ibu berpikir, saya pernah membahas tentang iman ya dalam sebuah gereja, kadang rodo aneh ya Bapak Ibu. Dia bilang, oh saya beriman. Lalu dia tunjuk mobil yang lewat yang bagus. Dia bilang, dengan iman mobil itu akan menjadi milik saya. Maaf Bapak Ibu. Iman yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah iman di mana yang memang betul-betul memiliki standarnya Allah. Kita lihat next ayat yang lain saya ingin berikan lihat kepada Bapak Ibu, Roma 10 ayat 17, iman yang seperti apa? Iman yang timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, para pendoa yang memiliki iman seperti ini, iman yang seperti ini akan mengajar dan mengarahkan saya dengan Bapak Ibu untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat. Saya yakin sekali Bapak Ibu, firman Tuhan itu akan mengajar kita itu berohani, ya, bukan menjadi keduniawian, tapi semakin berohani, semakin memiliki karakter yang baik, ya, tidak melekat kepada hal-hal yang fana. Jadi kalau saya dengan Bapak Ibu beriman, cirinya apa orang beriman itu? Semakin tidak terlalu greget sama hal-hal kedagingan. Orang yang beriman akan semakin greget dengan apa? Dengan hal-hal yang kekal. Ya, dia akan lebih semangat untuk mempelajari firman, dia akan lebih semangat untuk mencintai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah ciri orang beriman. Karena iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sikap yang pertama, ya. Kita wajib seorang pendoa harus memiliki iman. Sebab itu berdoa itu penting, tapi belajar firman juga itu sangat penting. Bagi seorang pendoa, kita wajib untuk mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, biasanya beberapa gereja itu bagi para pendoa ada yang namanya pemuritan, memang seperti gereja saudara, dan akan dibina untuk para pendoa itu belajar Alkitab dengan baik. Ya, kalau ada pelajaran Alkitab itu pasti para pendoa ini diwajibkan. Karena apa? Supaya mengerti, supaya nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dunia roh, saudara bisa membedakan ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Nah, di mana patokan standarnya? Dalam firman. Bukan karena suara hati. Jangan ya. Mari miliki iman, pelajari firman Tuhan dengan baik. Standar patokan kita seorang pelayan Tuhan adalah iman. Iman dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Belajar firman dengan baik. Jadi kalau saudara sedang berdoa, ada suara-suara dalam hati saudara, saudara mendapatkan sesuatu dalam penglihatan-penglihatan, saudara harus cek kembali, uji kembali. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Apakah itu cocok dengan firman Tuhan? Karena ingat sekali lagi, di dalam alam roh ada Tuhan dan juga ada
iblis, ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, sikap apa yang benar yang harus kita miliki? Kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ini penting sekali bagi seorang pendoa. Saya baca buat Bapak Ibu. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca satu perikop dari Filipi pasal yang keempat, itu adalah tuntunan untuk sikap-sikap yang dimiliki adalah kepada orang-orang yang betul-betul mengaku bahwa dia orang percaya, orang yang melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, hal yang paling penting yang harus dimiliki, sikap yang benar yang harus dimiliki seorang pelayan Tuhan adalah memiliki cara berpikir yang positif. Ya. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan sikap yang positif. Apalagi seorang pendoa. Bapak Ibu, seorang pendoa itu harus berpikir yang positif, tidak boleh negatif. Pikiran positifnya apa? Ya kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah segalanya menjadi baik. Sehingga ucapan kita jadi positif, tindakan kita jadi positif. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua ini. Langkah yang kedua ini penting bagi setiap kita para pendoa. Jangan suka berpikir negatif. Pikirkan hal-hal yang positif. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Di 1 Korintus pasal 13 ayat kedua, firman Tuhan berkata demikian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Wah, ini adalah cerminan seorang pendoa ya. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Ini seorang pendoa itu harus punya iman untuk memindahkan gunung. Wow, itu mujizat yang besar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sikap yang benar, hal yang terakhir, hal yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pendoa, seorang pelayan, agar dia dapat dipercaya di hadapan Tuhan dan sesama, adalah hidup dalam kasih. Jadi Bapak Ibu, seorang pelayan itu wajib hidup dalam kasih, ya. Jadi kalau saudara tidak memiliki kasih, saudara berani menjadi seorang pelayan, Bapak Ibu, itu namanya apa? Berarti gambar diri kita rusak, gambar diri kita tidak sehat, ya. Apa itu kasih? Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13, bisa dilihatkan ayat 5 sampai 7. Jelas sekali pimpinan Tuhan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi seorang pelayan Tuhan kalau hidup dalam kasih, ya hidupnya harus benar, ya. Jangan hidup dengan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan kita menjadi seorang pelayan hanya untuk mencari keuntungan, ya. Wah, enak nih jadi pendoa. Kita dekat sama gembala. Wah, kita dipercaya sama gembala. Tidak mencari keuntungan. Ya, jadi kita harus hidup dalam kasih. Artinya apa? Tulus, murni kita melayani. Makanya kadang-kadang kalau seperti kita jadi pelayan Tuhan dengan satu standar, oh saya mau jadi pelayan Tuhan nih di gereja ini karena kalau saya jadi pelayan Tuhan nanti saya disayang dong sama gembala, saya bisa deket tuh sama gembala. Ketika gembala saudara lagi sibuk, nggak kasih perhatian sama saudara, saudara bisa kecewa. Nah ini berarti gambar dirinya udah nggak sehat. Ya, gambar dirinya dia tanamkan di mana dia akan merasa nyaman kalau dia dekat dengan gembala. Saudara, itu tidak sehat. Ya, jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah. Seorang pendoa tidak boleh suka marah-marah ya. Suka marah itu jelek. Kalau saudara beda antara marah dan mendisiplin. Kalau saudara melihat seorang pemimpin menegur, itu bukan marah. Bapak Ibu, bagi saya, seorang pemimpin dia wajib memiliki satu sikap yang tegas. Jadi kalau salah ditegur. Ya. Kalau marah itu gimana? Kalau marah saudara, itu sudah panas hati dan endingnya bisa melakukan hal-hal yang fatal. Makanya orang kalau marah terus
dia marah-marah, dia tidak terkendali. Apa yang terjadi? Lama-lama tubuh jasmaninya juga jadi sakit. Ya, karena marah itu tidak mendatangkan hal yang baik. Nah, enggak boleh suka marah ya, Bapak Ibu ya. Kalau saudara dalam satu rumah ada orang di sebelah kanan, ada istri, ada suami bilang gini, ojo suka marah gitu ya. Kalau jadi pelayan Tuhan enggak boleh suka marah. Suka marah itu enggak baik. Kalau menegur ya, memperingati itu tidak masalah ya. Jadi ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Enggak boleh Bapak Ibu. Ya, kita harus sikap kita ini harus adil. Ya, kalau sepertinya kita dinilai sama orang enggak benar. Nah, terus udah gitu pada satu saat kita menilai orang yang menilai kita enggak benar, terus dia itu mengalami satu musibah gitu. Kita tuh puji Tuhan, syukur lah, enggak boleh gitu, Saudara ya. Itu di hadapan Allah. Apa sih adil itu di hadapan Allah? Adil itu ya hidup dalam kasih. Kasih itu ya adil, Saudara. Ya, jadi tetap kalau saudara bersukacita standarnya apa? Tetapi karena kebenaran. Bersukacitalah karena kebenaran, bukan ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu. Ya, seorang pendoa harus bisa jaga nih. Ya, kalau saudara itu lagi berdoa disingkapkan sesuatu sama Tuhan, aduh, ini jangan ember, ini mulutnya ini jangan ember. Saudara harus bisa dipercaya. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin.